لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini Allah masih memberikan izin kepada kita untuk bisa menghirup udara, dibangunkan kita tadi pagi untuk bisa melakukan aktivitas hari ini. Seraya kalau kita coba sadari waktu yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah waktu yang diberikan oleh Allah sebagai kesempatan bagi kita untuk bertaubat, untuk terus memohon ampunan kepada Allah. Dan juga waktu yang Allah berikan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal akhirat, mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat, agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia di kehidupan akhirat. Seperti yang doa senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat dan salam kita limpahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga sampai hari ini kita tidak bosan untuk terus bersalawat kepada. Seraya dari salawat yang kita ucapkan adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa kita perlu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah? Karena begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Jamaah hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah ini Al-Faqir berwasiat kepada jamaah sekalian dan kepada diri sendiri. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya. Kita terus berusaha untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah dari segala apa yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim. Kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 133 dan 134, Allah mengajarkan kepada kita langkah-langkah bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di situ Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya bersegeralah kalian, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Allah.
dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan jannahnya Allah, yang mana jannah itu arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang bertakwa itu? Pada ayat ini dijelaskan, yaitu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, yaitu yang senantiasa menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan senantiasa memaafkan orang lain. Maka jamaah sekalian, pada saat kita mengatakan aku ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, setidaknya kita bisa melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan apa yang Allah ajarkan dalam surah Al-Imran ayat 134 ini, yaitu dengan senantiasa berinfak meski dalam keadaan sempit, yaitu menjadi hamba Allah yang senantiasa menahan amarah. Ketika amarah itu mudah untuk diekspresikan, tetapi kita memilih menahannya. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita, jika kau ingin bertakwa maka tahanlah amarah. Dan yang ketiga, mudah bagi kita untuk memaafkan orang lain. Memaafkan bukan karena takut, tetapi memaafkan karena melihat ini adalah perintah Allah. Kita ingin bertakwa, maka mudahlah untuk memaafkan orang lain. Jamaah hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan ini, dunia Allah ciptakan untuk kita, akhirat Allah sediakan untuk kita. Dalam kehidupan dunia, tentunya Allah menciptakan kita dalam kondisi menginginkan kita mendapatkan kebahagiaan. Namun dalam kehidupan ini Allah memberitakan atau menginformasikan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menciptakan dua kejadian dalam kehidupan ini. Apa saja dua kejadian itu? Yang pertama adalah kejadian baik dan kejadian buruk. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa lanabluukum bisyarri wal khair, dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepadanya lah atau kepada kamilah kalian akan kembali. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan dua kejadian, yaitu kejadian yang buruk dan kejadian yang bahagia, yang baik. Lalu pada saat Allah menginginkan hambanya mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, kenapa Allah menciptakan atau memberikan ujian berupa keburukan? Bukankah keburukan itu bisa menjadikan kita sedih? Bukankah keburukan itu bisa menjadikan kita gelisah? Bukankah keburukan itu bisa menjadikan hati kita terguncang begitu kuat dan begitu dahsyat? Jamaah hadirin rahimakumullah, pada saat Allah memberikan ujian kepada kita dalam bentuk hal yang tidak kita sukai, dan di sisi yang lain Allah menginginkan kebahagiaan dalam hidup kita, dalam kondisi itu kita perlu yang namanya sabar. Lalu apakah sabar itu adalah cukup dengan mengatakan aku sabar? Apakah sabar itu adalah kita terdiam? Apakah sabar itu adalah kita tidak melawan? Tentu tidak seperti itu. Kalau sabar itu adalah diam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Sabar itu adalah kita terus bergerak. Sabar itu adalah ikhtiar yang terus dilakukan terus-menerus sampai keputusan Allah Ta'ala. Sedangkan bagaimana langkah-langkah bersabar itu? Allah terangkan di dalam surat 64 ayat 11 surat At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang artinya tidak ada kejadian yang Allah timpakan kepada seorang hamba
kecuali kejadian tersebut terjadi atas izin Allah. Dan barang siapa yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada saat Allah memberikan kejadian yang tidak enak kepada kita, apapun itu bentuknya, mau kecil mau besar, yakinilah bahwasanya kejadian tersebut sudah sesuai dengan porsinya. Bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebankan ujian kepada hambanya kecuali sesuai dengan takarannya. Lalu pada saat ujian itu datang kepada kita, cobaan itu datang kepada kita, kejadian tidak enak itu datang kepada kita, sadarilah bahwasanya kejadian itu terjadi atas izin Allah. Karena kejadian tersebut tidak bisa terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Maka pada saat ada orang yang menghina kita, kita tidak lagi sibuk melihat orangnya, tetapi yang kita lihat izin Allahnya. Ketika ada orang menzalimi kita, kita tidak sibuk dengan orang yang menzalimi kita, tetapi kita lihat Allah yang mengizinkan orang tersebut untuk menzalimi kita. Ketika ada kejadian musibah apapun yang terjadi kepada diri kita, kita tidak sibuk dengan musibahnya, tetapi yang kita lihat musibah tersebut sudah terjadi atas izin Allah. Bukankah izin Allah itu sempurna? Maka pantas bagi kita sebagai hambanya untuk menghormati izin Allah. Maka pada saat terjadi kejadian yang tidak enak itu, kita katakan, ya Allah, ini terjadi atas izin-Mu, hamba hormati izin-Mu ya Allah. Lalu pada saat kita melihat izin Allah dari setiap kejadian yang menimpa kepada kita, apa yang Allah janjikan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati kita, Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Lalu Allah akan memberikan petunjuk berupa ide atau apapun itu, untuk apa ikhtiar yang harus kita lakukan untuk menjalani ujian tersebut. Maka jamaah hadirin rahimakumullah, melalui mimbar singkat ini, marilah kita melatih diri kita untuk senantiasa bisa melihat segala kejadian itu terjadi atas izin Allah. Maka apabila itu bisa kita latih, bisa kita biasakan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan ketenangan, meskipun itu adalah ujian yang bertubi-tubi. Kenapa? Karena kita melihat izin Allah. Maka langkah yang kita lakukan pada saat kita melihat izin Allah dari sebuah kejadian, itu adalah yang disebut dengan bersabar. Dan Allah janjikan di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as sabirin, dan Allah beserta atau membersamai orang-orang yang sabar. Maka jika Allah membersamai orang-orang yang sabar, Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan kebahagiaan, karena Allah Maha mendengarkan. Bukankah Allah jelaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingat kepada Allah akan menjadikan hati kita tenang. Lalu apabila kita mengatakan sabar tapi kita kesal, kita mengatakan sabar lalu kita tidak terima atau terguncang hati kita, itu artinya kita belum sabar. Karena sabar sebenarnya adalah kita senantiasa melihat izin Allah, dan Allah menjanjikan akan memberikan ketenangan ke dalam hati kita atas kesabaran kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.